wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati oleh Allah dan yang saya cintai lillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata atas segala limpahan nikmat dan karunia. Kita masih diberikan berbagai macam karunia anugerah. Kita masih dikaruniakan sekali lagi kenikmatan yang sangat besar. Nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat panjang umur, nikmat bisa mendapatkan rezeki yang halal. Dan juga Allah masih memilih kita menjadi hambanya yang taat kepadanya. Oleh karena jamaah sekalian, nikmat ini benar-benar harus kita jaga agar Allah terus melimpahkan nikmat-nikmat baru di masa depan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat, dan juga setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga kita masuk dalam pengikut Nabi yang demikian itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ikhlas, dan alhamdulillah kita menjumpai bulan Sya'ban, dan dalam waktu dekat lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita jamaah sekalian sehingga bisa menjumpai Ramadan. Dan sebelum menghadapi bulan Ramadan yang merupakan madrasah akhlak terbesar ya bagi kita semua, karena kalau sudah masuk bulan Ramadan sama dengan kita sekolah lagi, Pak. Kita masuk ke madrasah lagi, kita sekolah lagi jamaah kalian, sekolah Ramadan. Kita semuanya sekolah. Nah, sebelum kita memasuki sekolah Ramadan dan dalam waktu dekat ini jamaah sekalian, maka kita sudah tahu bahwasanya Ramadan itu adalah bulan penuh dengan perlombaan amal soleh dan juga ibadah. Maka jamaah sekalian, ada beberapa nasihat yang mari sama-sama kita renungkan agar kita nanti ketika menjumpai Ramadan betul-betul kita bisa menghadapi Ramadan dengan sempurna. Barangkali Ramadan besok adalah Ramadan terakhir bagi kita, dan moga-moga dengan pertemuan kita kali ini dan berikutnya itu akan bisa menyempurnakan Ramadan kita esok itu, insyaallah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan dan juga penuh berkah, jadi hendaknya jemaah sekalian, yang pertama nasihatnya adalah kita berniat yang baik. Jadi pokoknya kita niat bahwasanya besok Ramadan saya akan menggunakannya semaksimal mungkin. Tidak seperti tahun lalu mungkin masih ada leha-lehanya, Pak. Masih ada bermalas-malasannya, masih sering tidur jemaah sekalian, tapi kita gunakan untuk yang lebih baik. Niat ini jemaah sekalian, kalau jujur insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya juga. Pokoknya kita niat kuat, besok Ramadan akan saya lebih mahir lagi dalam baca Al-Quran, lebih banyak lagi di dalam melaksanakan ketaatan, dan lebih menyedikitkan hal-hal yang memang membuat kita menyia-nyiakan waktu dan sebagainya. Niat ini jemaah sekalian kalau jujur, insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan membuktikannya. Intasduqillaha yasdukka, kata Nabi. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kamu. Maksudnya Allah akan mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, karena berbeda menghadapi Ramadan dengan niat yang kuat sebelumnya dengan yang tidak ada niat, Pak, biasa aja. Ada Ramadan nih, nggak ada niat jemaah sekalian, hanya tahu bahwasanya besok puasa gitu aja, tapi tidak ada tekad untuk bisa lebih baik ya dibandingkan Ramadan tahun lalu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, sebelum menghadapi bulan Ramadan hendaknya kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, tobat nasuha. Sebab kalau kita menjumpai bulan suci Ramadan
dalam keadaan kita masih ada dosa, maka yang terjadi jemaah sekalian, kita akan apa jemaah sekalian? Akan sulit untuk melakukan amal solih, ya, akan sulit melakukan amal solih karena dosa-dosa itu akan membuat kita berat, akan membuat kita malas jemaah sekalian. Karena fenomena, ya, awal saja orang bisa mendatangi masjid dan juga meramaikan masjid rumah Allah untuk sholat berjamaah dan sholat tarawih, bisa jadi itu adalah karena ya banyaknya dosa yang masih ada pada diri kita jemaah sekalian. Ya, kita hanya datang di awal saja, seakan-akan datang di awal itu sebagai apa formalitas saja, kemudian setelah itu berhenti. Nah, berhenti jemaah sekalian. Nah, khawatir kita dalam kondisi demikian itu adalah dikarenakan dosa yang masih ada pada diri kita. Jadi mari sama-sama kita istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan istighfar dan tobat adalah ibadah rutinan harian, sama seperti halnya kita sholat dan juga ibadah yang lain jemaah sekalian. Nah, itu seperti itu jemaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang munafik kalau berdiri sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Berarti menunjukkan dosa itu kalau ada pada diri seorang akan buat orang ibadah itu malas, berat gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya sikap orang munafik itu malas sholat berjamaah di masjid. Yang berarti orang kalau di dalam hatinya ada dosa, sekali lagi dia berat untuk bisa melakukan ketaatan pada Allah. Yang padahal itu mudah dilakukan oleh orang-orang sudah tua, Pak. Ya, padahal dia tahu juga itu adalah ibadah wajib, tapi dia tidak mau melakukannya, Pak. Sholat, siam Ramadan, tapi dia tidak mau puasa gitu. Atau yang masih mendingan, Pak, sudah tahu ibadahnya utama sekali, baca Quran, sholat tarawih jemaah sekalian, dan lain-lain, ternyata dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena ternyata ada dosa jemaah sekalian. Untuk baca Quran itu pengennya nutup aja perasaan gitu, ya, dan lain-lain. Untuk sholat itu, wah, tuh kelamaan imam, cari yang paling cepat gitu ya. Jadi merasa berat ya mas sekalian kalau melakukan sholat itu dalam kondisi ya seperti itu, imamnya lama gitu ya. Nah itu adalah fenomena dalam diri kita masing-masing kalau kita masih memiliki dosa. Kemudian berikutnya memahami kemuliaan waktu dan momen. Karena Allah jemaah sekalian telah menciptakan sebagian momen dan waktu dimuliakan, ya lebih dimuliakan dibandingkan yang lain. Jadi Allah ya telah memuliakan sebagian waktu, maka kita pun sebagai hamba Allah juga memuliakannya. Nah, cara memuliakan waktu seperti bulan Ramadan, kemudian bulan Zulhijjah dan juga bulan-bulan haram yang berjumlah 4 bulan itu adalah dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal sholih dan juga berhati-hati di dalam perbuatan dosa kita. Nah, kalau kita memahami itu jemaah sekalian, mulianya waktu itu berkonsekuensi dua. Yang pertama, ibadahnya akan dilipat gandakan. Kemudian dosanya pun sama jemaah sekalian. Walaupun dosa mungkin nggak dilipat gandakan, tapi kadarnya itu diperbesar jemaah sekalian. Satu dosa ya tidak dilipatkan ya. Satu dosa dihitung satu. Ya berbuat dosa sekali dihitung satu, Pak. Tapi kadarnya lebih diperbesar dibandingkan kalau kita di selain bulan Ramadan dan waktu-waktu mulia itu. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, ada baiknya kita mempelajari fikih dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan siam Ramadan kita. Jadi kita harus rajin ngaji, Pak, dan ngaji nggak harus di sini, ya bisa di mana aja. Ya, yang penting itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kita pelajari ya mas sekalian, dan jangan menganggap bahwasannya ilmu yang sudah saya dapatkan lalu adalah sudah final. Jadi tidak bisa berubah lagi. Udah itu yang benar, selain itu salah. Ini tidak tepat ya mas sekalian. Jadi keyakinan dan juga pemahaman demikian itu adalah keliru. Jadi hendaknya kita terus menuntut ilmu, karena bisa jadi selama ini kita masih salah, atau dulu pernah benar, kemudian karena mendapatkan ilmu baru ternyata ilmu barunya tidak tepat. Nah, dengan lagi terus menuntut ilmu, dia akan mendapatkan koreksi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa memperbaiki ya ibadah-ibadahnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan dia ilmu di dalam agama.
Yang berarti orang yang artinya dia mau ngaji, Pak. Dikasih keinginan untuk ngaji, untuk menambah ilmu, kemudian dia tahu, kemudian diamalkan, bisa diperbaiki ibadahnya pada Allah. Dan itulah orang yang Allah kehendaki baik. Nah, berarti orang yang tidak Allah kehendaki baik adalah bukannya kebalikannya. Ya, nggak mau ngaji, Pak. Ya malas ngaji, alasannya sibuk lah, jadi sok sibuk gitu. Padahal ada waktu libur. Akhirnya dia tidak ngerti apa-apa dalam agama. Kemudian yang berikutnya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita akui saja jemaah sekalian, masing-masing dari kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Seperti kebiasaan, ya mohon maaf, tidur habis subuh misalnya. Kemudian kebiasaan sering berbuat dosa kecil, walaupun itu dosa yang kecil jemaah sekalian, tapi nggak bagus. Seperti jelalatan gitu ya. Jadi kalau lihat perempuan itu diterusin gitu Pak. Itu kebiasaan buruk. Dan kebiasaan berbuat dosa yang lain, senang dengan musik jemaah sekalian dan lain-lain. Ya. Dalam kondisi demikian jemaah sekalian, kebiasaan itu hendaknya kita hilangkan. Hilangkan, kita latihan jemaah sekalian. Nanti ketika Ramadan kita sudah terbiasa tidak melakukannya. Jadi kalau sekarang kita menganggap bahwasanya ini dosa, ini membuat saya rugi dunia dan akhirat, maka nanti pas Ramadan lebih lagi Pak. Selain Ramadan saja kita sudah latih hati kita untuk tidak melakukan kebiasaan buruk itu, lalu bagaimana dengan Ramadan? Lebih lagi jemaah sekalian. Pokoknya kebiasaan buruk masing-masing kita tahu jemaah sekalian. Kebiasaan suka marah, dikit-dikit marah. Istrinya mungkin salah sedikit dimarahin Pak. Istrinya sabar ya Pak. Ini harus dirubah jemaah sekalian kebiasaan buruk. Karena bulan puasa adalah bulan kesabaran. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian memulai membiasakan amal-amal baik. Ini bagi yang belum membiasakan. Ya, kalau belum terbiasa sedekah jemaah sekalian, sedekahnya cuma sepekan sekali ya, kita biasakan setiap hari walaupun sedikit. Kalau belum biasa sholat sunnah ya sholat sunnah. Kalau belum biasa jemaah sekalian melakukan siam Ramadan, karena nggak biasa siam, ya nanti biar nggak masuk angin ya sudah lakukan siam sunnah. Begitu jemaah sekalian, gitu ya. Biar nanti yang masuk angin buka puasa itu adalah sunnah aja, nggak apa-apa Pak. Nanti pas lagi Ramadan, fisik ini udah kuat. Subhanallah ya, luar biasa tuh Pak. Walaupun dia membatalkan siam, sunnah karena masuk angin, tapi tetap dicatat sebagai kebaikan itu. Sehingga nanti pas menjumpai Ramadan udah kuat. Nggak ada lagi istilah batal ya mas kalian ya. Karena sakit dan lemah maksudnya gitu ya. Kemudian siapa saja yang belum terbiasa baca Al-Quran setiap hari ya mas kalian. Jadi karena kalau kita membiasakannya itu nanti menjelang Ramadan atau pas Ramadan kita lebih dari itu, bahkan kita akan melipat gandakannya. Ya, apapun kebiasaan yang memang kita nggak terbiasa, ya hendaknya kita biasa. Termasuk sholat malam. Ya sholat malam itu minimal tahajud 2 dan witir 1 Pak. Tahajud 2, witir 1 selesai, atau witir. Masa saya witir saja tidak Pak? Dan itu udah lama ditinggalkan. Terakhir kapan saya witir ya? Ramadan tahun lalu Pak witir. Ya. Berarti selama ini meninggalkan witir yang pahalanya itu luar biasa. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rugi jemaah sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, melipat gandakan amal soleh tertentu sebelum tibanya Ramadan. Bagi yang sudah terbiasa sebelumnya, nah ini dilipat gandakan lagi. Saya sudah biasa baca Al-Quran 1 halaman, ditambah Pak 3 halaman atau 4 halaman, dilipat gandakan. Nanti pas Ramadan segitu juga dilipat gandakan, bahkan lebih dari itu. Karena yang belum dapat keutamaan saja lebih, itu bulan selain Ramadan saja dia sudah melipat gandakan, sudah biasa. Nah, apalagi pas bulan Ramadan. Ingat ya Pak sekalian, bulan Ramadan adalah bulan perlombaan. Ibarat lari itu perlu pemanasan. Ya, perlu pemanasan. Siapa saja yang tidak pemanasan, tidak bersiap-siap mempersiapkan dirinya dengan fisik yang kuat, ya hati yang benar-benar prima jemaah sekalian untuk bisa menerima dan melakukan ibadah-ibadah yang ada, itu berhenti nanti jemaah sekalian di tengah jalan. Ibarat orang kalau mau lari, lomba lari, karena nggak pemanasan, yang terjadi apa? Kram-kram Pak. Dan juga dia kecengklak gitu ya, wah semacam-macam, akhirnya nggak bisa terusin. Yang lain terus lari sampai finish, ternyata dia berhenti jemaah sekalian. Yang lain terus ya itikaf sampai habis, dia nggak datang. Yang lain terus baca Quran, dia nggak baca Quran kecuali di awal saja. Yang lain terus untuk melakukan
apa namanya, sholat sunnah, taraweh gitu ya, dan juga sholat yang lain, ternyata dia enggak, cuman awal-awal saja. Jadi seperti itu ya mas kalian, kalau kita ya menghadapi bulan Ramadan dengan 7 hal yang tadi kita sebutkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, maka kita jangan menjadi hamba yang memiliki tulul amal, yaitu panjang angan-angan, artinya merasa diri kita umurnya masih panjang, bisa kok nanti Ramadan yang lain dapat. Waduh. Kepedean itu namanya. Kepedean yang tidak pada tempatnya jemaah sekalian. Jadi mari sama-sama jemaah sekalian, kita semua, saya nasihati diri saya dan juga jemaah sekalian, kita sama-sama manfaatkan momen Ramadan. Ya barangkali besok itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita kan mungkin tahu jemaah sekalian, mungkin di jamaah Nurul Ikhlas ini atau jamaah sekitar rumah antum, ya jamaah masjid dan musola rumah antum, ada yang tahun lalu ada Pak, masih ada gitu. Namun besok itu sudah tidak ada karena memang dia sudah meninggal. Nah, bisa jadi besok itu kita Pak giliran. Nah, kita tidak tahu. Nah, makanya kalau kita benar-benar memanfaatkan momen Ramadan dan umur panjang ini dengan baik, maka luar biasa, itu akan menjadi peningkatan derajat. Jadi level kita level up kalau orang sekarang. Kita bisa naik tingkatan jemaah sekalian. Dan kita di dunia aja pengen promosi kok, naik jabatan, naik pangkat gitu ya. Kenapa untuk urusan dunia, kayak urusan akhirat kita tidak demikian Pak? Ya, padahal pangkat di dunia itu sementara, tapi pangkat di akhirat itu abadi ya mas kalian. Nggak ada yang bisa nurunin kita, kecuali kalau kita sendiri yang nurunin Pak, dengan amal solih atau dengan amal keburukan yang lain. Di sini ada kisah jemaah sekalian dalam rangka memanfaatkan momen Ramadan. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasanya ada 2 orang laki-laki yang datang kepada Nabi kemudian masuk Islam bersamaan. Setelah masuk Islam bersamaan, ya dua-duanya Islamnya baik, tapi yang salah satu dari 2 orang ini dia lebih bersungguh-sungguh, lebih giat dalam beramal salih. Dia ikut jihad fisabilillah dan ternyata dia wafat mati syahid. Yang satunya tidak ikut jihad, ya belum wafat, masih diberi umur panjang, 1 tahun berikutnya baru wafat. Jadi jarak wafat keduanya itu adalah 1 tahun ya mas. Tapi di sini bukan menunjukkan bahwasanya kalau dia jihad pasti cepat mati. Kalau tidak jihad, ya umurnya lebih panjang, tidak begitu. Di sini hanya menunjukkan yang jihad itu wafat gitu saja. Nah kemudian jemaah sekalian, setelah kedua laki-laki yang Islam bersamaan itu meninggal Pak, dua-duanya sudah meninggal, Thalhah bercerita, saya bermimpi seakan-akan berada di depan pintu surga. Tiba-tiba saya melihat kedua laki-laki tersebut, ya, kedua laki-laki tersebut, dan setelah itu dia berada di depan pintu surga juga. Saya di depan pintu surga, seakan-akan dalam pintu surga. Kemudian saya juga lihat 2 laki-laki itu. Lalu ada yang keluar dari pintu surga, kemudian menyuruh masuk kepada yang meninggal belakangan. Ya, setelah itu jemaah sekalian, ada lagi yang keluar, kemudian menyuruh masuk pada yang mati syahid, yang meninggal duluan. Ya, seperti itu. Kemudian ketika kedua-duanya sudah masuk, keduanya berkata kepada saya, irji', ya, irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Wahai Thalhah, pulanglah kamu belum bisa masuk surga, belum waktunya karena kamu umurnya masih panjang gitu ya. Udah selesai ya mas kalian mimpinya, ya, mimpinya selesai. Kemudian pagi-pagi Thalhah bin Ubaidillah cerita sama orang-orang tentang mimpinya. Inti mimpinya adalah yang mati syahid ternyata masuk surganya belakangan, yang meninggal biasa justru masuk surganya duluan. Thalhah bercerita jemaah sekalian, dan orang-orang pada heran, pada keheranan ya mas, kok bisa gitu ya, kok bisa orang yang mati syahid meninggalnya orang yang mati syahid masuk surganya belakangan. Karena memang di dalam benak para sahabat jemaah sekalian, ya mereka menganggap jihad itu sanamul Islam, sanamul amal, puncaknya amalan dalam agama Islam. Jadi kok bisa gitu ya, jadi heran mereka.
Dan kemudian keheranan mereka itu sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun. Kalian heran itu di mana gitu ya? Herannya itu di mana? Kemudian para sahabat berkata, jemaah sekalian, ini loh wahai Rasulullah, yang salah satu giat berjihad, kemudian wafat, yang satunya meninggal biasa, mosok yang jihad masuk surganya belakangan. Nah itu yang diherani nama sahabat. Para sahabat merasa heran gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, jemaah sekalian, alaisa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah yang meninggal belakangan itu masih diberi umur panjang setahun setelahnya? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Nabi. Kemudian wa adraka Ramadan fasamahu, Nabi nanya lagi, dan dia sempat menjumpai Ramadan kan, lalu melaksanakan siam dalamnya. Dan para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Nabi, iya juga gitu ya. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa shalla kadza wa kadza sajadatan fis sanah, dan dia juga sudah melakukan sekian kali sujud dalam satu tahun kan? Ya, setahun kali kan berapa kali sujud Pak? Satu hari itu 34 kali sujudan. Rakaatnya 17, sujudnya 34. Hitung aja gitu ya. Dan dia sudah melakukan sholat sekian kali sujudan dalam satu tahun kan gitu ya. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menutup sabdanya, falama bainahuma ab'aduma bainas sama'i wal ardh. Sungguh derajat di antara keduanya itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Luar biasa kan? Ternyata yang lebih hebat itu adalah yang diberi umur panjang, bisa memanfaatkan umurnya untuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang wajib dan yang sunnah. Itu belum disebutin yang lain yang sunnah Pak. Nah gitu ya. Jadi akhirnya itu bisa meninggikan derajatnya itu tadi. Nah ini sesuai dengan sabda Nabi ketika beliau ditanya tentang manusia terbaik, khairun nas. Nabi bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya baik juga Pak. Ya. Kemudian orang yang buruk, pernah Nabi ditanya siapa paling buruk, itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang namun amalannya buruk. Tua-tua makin keladi aja Mas sekalian. Makin tua makin jadi-jadi maksiatnya maksudnya. Kalau makin tua makin jadi-jadi ketaatannya, itu luar biasa. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masalah yang berikutnya adalah kewajiban siam Ramadan. Jemaah sekalian, kita semua sudah hafal ayat tentang kewajiban. Ayat tentang kewajiban siam Ramadan kita semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi ayat yang mulia ini surat Al-Baqarah ayat 183 jemaah sekalian, paling tidak ya bisa kita tarik faedah, ya kesimpulan 3 faedah. Faedah yang pertama jemaah sekalian, atau kandungan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita siam Ramadan. Ya, kalau dikatakan wajib itu, ya kalau dilaksanakan berpahala, ya mendapatkan kebaikan. Kalau ditinggalkan berarti berdosa Pak. Ya, dan hidup kita adalah hanya untuk menunggu kewajiban. Sekali lagi, hidup kita ini hanyalah untuk menunggu kewajiban-kewajiban yang Allah ya amanahkan kepada kita. Kemudian kandungan yang kedua jemaah sekalian, ternyata umat manusia yang diwajibkan siam bukan cuma umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ternyata semua umat yang lain, yang semua umat sebelum kita jemaah sekalian, itu semua juga diwajibkan siam. Ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah umat Nabi Musa itu Bani Israel, dan juga Nabi Isa Bani Israel juga. Itu diwajibkan siam dalam kitab Taurat dan Injil. Namun mereka yang meninggalkan sekarang jemaah sekalian. Cuma hanya umat Islam yang teguh di atas aturan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedahnya jemaah sekalian, apa faedahnya kita dikasih tahu umat terdahulu juga siam, diwajibkan siam? Faedahnya adalah pertama sebagai hiburan bagi kita.
meringankan kita gitu. Oh ternyata nggak cuma kita ya yang pernah diwajibkan siam, ternyata umat dulu juga ada Pak. Umat dulu juga ada, dan di kalangan umat dulu juga sudah ada yang taat banyak Pak ya, maksudnya banyak yang taat dan mereka sekarang sudah wafat tinggal nunggu surganya. Lah kita belum meninggal Pak, nggak ada jaminan kita bisa husnul khatimah, walaupun itu sangat kita harapkan dan kita cita-citakan. Sehingga kita bisa apa? Berlomba-lomba Pak, jangan kalah sama umat terdahulu. Mereka bisa taat, kita bisa juga taat juga, insya Allah begitu Pak. Kita ringan Pak, ringan. Ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja tujuan Allah mensyariatkan kita puasa adalah agar kita memiliki ya gelar takwa, menjadi orang yang bertakwa jemaah sekalian. Dan predikat takwa itu apapun profesi kita itu adalah luar biasa. Dan takwa itu sekali lagi adalah bekal terbaik saat kita wafat jemaah sekalian. Ya, bagaimana? Karena dengan siam itu kita kan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah agama, kemudian menjauhi larangan. Nggak berani Pak kalau lagi siam itu dosa itu. Meninggalkan larangan, meninggalkan kewajiban, perintah, kemudian malah menerjang larang, nggak berani Pak. Nah diharapkan nanti setelah 30 hari itu Pak, atau 29 hari, diharapkan setelahnya itu mereka juga terbiasa untuk seperti itu. Nah gitu ya jamaah sekalian. Jadi terbiasa juga. Jadi tidak hanya, jadi pembiasaan itu sebulan, habis itu nanti diharapkan berikutnya juga terbiasa. Ketika nanti ya orang beriman itu sudah futur Pak, ya gitu, futur, mungkin sering berdosa gitu, datang Ramadan lagi dicas lagi jemaah sekalian, kayak begitu seterusnya jemaah sekalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah kewajiban siam, maka semua ulama sepakat siapa saja mengingkari kewajiban siam Ramadan, yang mengingkari kewajibannya, maka dia murtad dan kafir. Walaupun dia sendiri siam. Contohnya dia berkata, puasa Ramadan bagus sih, tapi nggak harus. Saya juga puasa saya, gitu. Tapi nggak harus. Boleh puasa, boleh nggak? Waduh, murtad ya Pak, walaupun dia puasa. Masih mending Pak ya, walaupun itu masih mending orang yang meyakini dia nggak puasa Pak. Dia nggak puasa karena malas, tapi yakin saat dia tidak puasa dia dapat dosa. Karena saat itu dia yakin Ramadan itu adalah kewajiban perintah Allah, tapi dia malas saja. Itu masih mending Pak, dia tidak murtad, tapi hanya dosa besar. Ya hanya dosa besar saja. Nah seperti itu jemaah sekalian. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, ini belum kita bahas Pak ya, yaitu bahwasanya beliau pernah berkata, saya terjemahkan, artinya adalah orang-orang beriman itu memiliki ketetapan. Memiliki ketetapan maksudnya memiliki penilaian yang sepakat di kalangan mereka. Siapa saja yang meninggalkan siam Ramadan tanpa uzur sakit dan lainnya, ia lebih buruk daripada pezina Pak. Ia lebih buruk daripada pezina. Lebih buruk juga daripada penarik pajak secara zalim. Penguasa narik pajak rakyat secara zalim, gede-gede pajakin, itu dosa besar. Tapi yang ninggalin siam Ramadan lebih gede. Lebih besar juga daripada yang mengkonsumsi khamr. Ya. Bahkan mereka meragukan keislaman dirinya. Ini Islam bukan sih? Sebab kalau seakan-akan orang beriman tuh punya penilaian, kalau dia Islam puasa, kalau tidak puasa berarti tidak Islam. Begitu ya Pak sekalian. Ngakunya puasa tapi kok dia tidak siam. Ini Islam nggak ya sebenarnya gitu ya. Bahkan mereka mengira ia adalah seorang zindiq atau munafik dan sudah terlepas imannya. Ini kan jangan-jangan orang sudah terpengaruh murtad keluar dari Islam atau orang munafik ini ingin menyusup dalam tubuh umat Islam kemudian mengacak-acak akidahnya. Nauzubillah. Jadi seperti itu ya Mas sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya adalah gimana sih sejarah pensyariatan siam? Ya sejarahnya siam yang wajib di dalam agama kita itu bagaimana ya Mas sekalian? Yang pertama ya jamaah sekalian, ini saya kutip dari beberapa dari kitab fikih. Bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, itu sudah melakukan siam Ramadan sebanyak 9 tahun. Maksudnya 9 kali Ramadan beliau. Sebab ketika kedatangan di tahun pertama dia ke Madinah belum ada siam, belum ada kewajiban siam maksudnya.
Kemudian di tahun kedua, tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, baru diwajibkan siam Ramadan. Diwajibkannya, dikasih tahu kewajibannya di bulan Sya'ban, supaya sebulan itu siap-siap nanti pas Ramadan laksanakan. Begitu ya Mas sekalian. Nah, di tahun kedua Pak ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan di tahun 11 Hijriah. Tapi diwafatkan di bulan ketiga yaitu Rabiul Awal. Di tahun 11 ini beliau tidak sempat menjumpai Ramadan karena Ramadan itu di bulan keberapa? Ke-9. Nah, beliau meninggalnya di bulan ketiga. Ramadan bulan 9, berarti beliau nggak sempat menjumpai puasa di tahun itu. Seandainya beliau dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan di tahun 11, beliau berarti 10 kali siam Ramadan, tapi tidak demikian. Kemudian jemaah sekalian, apakah tata cara siam Ramadan seperti sekarang ini pada awal diwajibkan dahulu? Jawabannya enggak jemaah sekalian. Dulu enggak kayak begini Ramadan itu. Ya, kita lihat ya Mas sekalian. Jadi sejarahnya gitu ya. Tahapan dari pensyariatan puasa. Awal mula umat Islam diwajibkan puasa Asyura. Masih ingat puasa Asyura? Puasa apa jemaah sekalian? Puasa tanggal 10 Muharram. 10 Muharram asal kata dari Asyarah. Jadi Asyura yang tanggal 9 Tis'ah. Ya, makanya puasa disebut Tasu'a gitu Pak. Jadi awalnya yang diwajibkan satu hari itu aja Pak, tanggal 10 Muharram. Nah, seperti itu. Dan umat Islam sudah melaksanakannya. Kemudian tahapan berikutnya, kewajiban melakukan puasa tanggal 10 Muharram dihapus, nggak berlaku lagi, namanya mansukh, dan diganti dengan kewajiban siam Ramadan. Yang diwajibkan adalah Ramadan. Masih lama Pak ya? Iya. Masih sejam lagi. 30 menit lagi. Nah, tapi awal kewajiban Ramadan itu ternyata kewajibannya pilihan. Yang mau puasa monggo, yang tidak mau puasa padahal dia mampu Pak, boleh, tapi dia harus bayar fidyah. Yang bagi orang kaya tuh yang suka makan gitu, yang nggak bisa puasa Pak, bisa itu dia milih nggak puasa, bayar fidyah aja. Saya bisa kok insya Allah, gitu. Itu awalnya begitu jemaah sekalian. Ya, kemudian tahapan berikutnya jemaah sekalian. Nah, kewajiban pilihan itu dihapus. Semuanya diwajibkan siam Ramadan. Ya, kalau yang mampu wajib, dan membayar fidyah hanya diperuntukkan bagi yang sudah tidak mampu berpuasa. Pindah kewajibannya Pak. Kemudian awal diwajibkan siam Ramadan itu awal wajibkan jemaah sekalian itu hanya boleh makan, minum, dan berhubungan intim. Kapan jemaah sekalian? Yaitu antara maghrib dan isya. Kayak gini nih, gitu. Sejam lebih dikit gitu ya. Makan itu puas-puasin dah. Makanya puasa dulu tuh nggak ada sahur Pak. Bukanya di situ ya sahurnya gitu. Intinya sahur, namanya sahur itu kan sebelum subuh ya, sebelum fajar. Karena sahur itu adalah makan sebelum fajar. Nah ini berarti mereka nggak ada sahur. Maka kita untuk membedakan puasa kita dengan ahlul kitab, ya kita makan sahur jemaah sekalian. Niatkan untuk menetapi sunnah, bukan hanya sekedar bisa kuat-kuatan doang gitu ya. Nah itu hanya boleh itu Pak. Nah habis isya datang, maka saat itu dia puasa malam itu. Ya, subuh puasa, terbit matahari puasa, siang puasa seharian sampai sore, dan terbenam baru buka. Hampir 23 jam. Waduh, siapa yang kuat tuh? Nah, seperti itu. Atau sebelum datang waktu isya tapi dia sudah tidur, udah nggak boleh makan lagi juga. Walaupun waktu isya belum datang. Nah, tentang hal ini jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi dari Ansor. Ya, radhiyallahu anhu, dia di siang hari itu berpuasa. Siang hari itu dia bekerja, puasa dan bekerja di ladang. Ya. Kemudian ternyata jemaah sekalian ketika datang waktunya berbuka datang waktu berbuka berbarengan dengan dia pulang jemaah sekalian. Dan ketika pulang, jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Ternyata dia nyari makanan nggak ada, mana nggak ada. Dan akhirnya istrinya nyari, Pak. Istri nyari, ya nyari keluar beli dulu. Nah dalam penantian istrinya itu ternyata dia tidur, Pak. Capean siang tidur antara maghrib dan isya. Nah istrinya bangun, ya Allah mas, udah dibeliin makanan malah tidur mas, udah akhirnya terpaksa harus puasa lagi Pak dia. Walaupun belum datang waktu isya, dengan tidur antara maghrib dan isya itu sudah menghalangi dia dari makan lagi jemaah sekalian. Udah akhirnya di malam itu dia lapar, haus puasa. Sampai pagi lagi, besoknya kerja Pak, pingsan dia besok Pak. Memang Allah tahu kita ini umat letoy ya mas sekalian. Kata orang Betawi, umat yang lemah nggak kuat ya mas sekalian. Dan akhirnya Allah memberikan keringanan. Dan awal jamaah sekalian, awal ketika diwajibkan Ramadan itu, awal-awal itu malam-malam nggak boleh berhubungan intim Pak. Malam itu nggak boleh. Siapa yang bisa tahan 1 bulan Pak? Laki-laki yang normal itu. Akhirnya sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi diantaranya Umar dan lainnya, dia diam-diam berhubungan intim di malam hari, ya, berhubungan intim di malam hari, ya. Dan akhirnya jamaah sekalian, Allah turunkan ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahwasanya kalian telah berkhianat pada diri kalian sendiri dengan melakukan hubungan intim di malam hari bulan Ramadan. Gitu ya. Akhirnya Allah ya ampuni kalian dan terima tobat kalian. Fal ana basyiruhunna wa bataghu ma kataballahu lakum. Nah sekarang sudah diringankan, silakan kalian berhubungan intim dengan istri kalian. Tapi saat berhubungan intim diniatkan untuk mencari anak yang soleh. Maksudnya niat sebagai perantara bikin anak soleh, gitu ya. Paham nggak Pak? Ya nggak paham yang belum nikah kali. Paham nggak Mas? Baik, ya seperti itu ya Mas kalian. Luar biasa, alhamdulillah. Untung kita gak jumpai awal Ramadan itu Pak ya. 23 jam jamaah sekalian. Ya udah. Oke jamaah sekalian, tentang masalah siam Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, kita gampang-gampangan aja. Yaitu kita ngikuti keputusan pemerintah yang sah di negeri kita. Karena itu juga mengikuti petunjuk Nabi Pak. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Jadi puasa adalah hari di mana umumnya kalian berpuasa. Idul Fitri pun begitu, Idul Adha pun begitu. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwasanya berpuasa Idul Fitri dan beridul Adha itu dilakukan bersama dengan jamaah dan mayoritas manusia di situ. Maksudnya manusia kaum muslimin di situ. Jadi jangan menjadi kelompok yang menyendiri Pak. Ya, pemerintah belum menentukannya hari Selasa misalnya, dia Senin udah duluan, atau Ahadnya udah duluan, atau dia malah belakangan, Kamis dia baru mulai. Oh itu namanya nyeleneh ya mas sekalian. Dan itu bertentangan dengan sabda Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita menetapi sabda Nabi ini ya mas, nggak tahu lama, kita nggak ada salahnya. Kita nggak ada salah, walaupun ternyata penentuannya Allah tahu di sisi Allah, menurut Allah ternyata penentuan hilal kita salah Pak. Tapi di sisi Allah kita tidak dianggap salah. Jadi dosa itu terangkat dari umat ini kalau mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih lama Pak? 6 menit, oke, masih lama. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya adalah tentang masalah syarat sah siam. Syarat sah siam. Siam itu jemaah sekalian kayak ibadah yang lain juga ada syarat sahnya. Kalau kita wajib mengetahuinya jemaah sekalian agar kita puasanya sah. Nah, syarat siam yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Jadi suci dari haid dan nifas. Nah, syarat ini jemaah sekalian adalah syarat bagi wanita saja. Nah, suci dari haid dan nifas ini selain syarat sah juga sekaligus sebagai syarat wajib. Artinya perempuan yang malam hari itu sudah bersih dari haid,
Ya mohon ingatkan keluarga kita jemaah sekalian perempuan, malam hari suci dari haid, ya berarti besoknya itu sudah wajib berpuasa, dan puasanya pun sah ketika itu karena sudah suci, walaupun mandinya ketika sudah datang waktu subuh, nggak apa-apa. Jadi nggak harus, bukan syarat dia mandi ketika sebelum terbit fajar gitu ya, nggak harus. Memang itu yang lebih baik. Tapi kalau memang nggak sempat bangun, siapin makan sahur dulu, ya misalnya ibu-ibu gitu ya, ya sudah nggak apa-apa, makannya nanti apa tadi, makan sahur, mandinya adalah ketika itu. Nah ini yang pertama aja mas sekalian ya. Kemudian yang berikutnya, jadi nggak boleh dia nunda-nunda pak, nganggap dirinya udah merasa udah suci, ya segera dia mandi. Adapun khawatir nanti keluar lagi, kata khawatir itu nggak usah diturutin, mandi aja, puasa Ramadan, niatkan dari awal, kan sebelum subuh, saya siam Ramadan, kemudian mandi, sholat subuh, siam Ramadan, lakukan ibadah-ibadah itu. Sebab kalau dia nanti takut keluar, akhirnya dia tidak mandi, akhirnya dia tidak sholat dan juga tidak siam jemaah sekalian. Jadi menyanyiakan, dan itu dosa hukumnya pak, dosa itu dosa besar. Jadi seperti itu. Baru mandi nanti menjelang zuhur atau asar, loh begitu sih mas. Itu berarti adalah kelalaian. Nah termasuk lalai adalah suaminya pak, orang tuanya yang lalai, tidak mengajarkan kepada keluarganya. Maka mohon nanti diingat-ingat ya mas sekalian. Ya kalau memang tahu, caranya adalah diingatkan. Sahur dulu, mandinya nanti nggak apa-apa, yang penting sahur dulu. Nah, kemudian niat, puasanya sah, mandinya nanti setelah terbit fajar nggak apa-apa. Kemudian syarat yang kedua jemaah sekalian, yaitu adalah syarat yang kedua adalah niat. Jadi puasa kita harus ada niat, seperti ibadah yang lain, dan kita semua tahu jemaah sekalian dalilnya diantara firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agamanya, dengan mengikhlaskan agamanya. Nah ini ayat yang mulai ini jemaah sekalian adalah perintah bagi kita, kalau mau ibadah harus ikhlas. Dan ikhlas itu jemaah sekalian tidak akan mungkin tanpa adanya niat. Berarti niat juga wajib ya dalam ibadah kita. Harus ikhlas jemaah sekalian ya. Dan juga Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya adalah sesungguhnya hanya dianggap sebagai amal kalau dengan niat, dan setiap orang hanya akan dihitung ya dengan niatnya, akan dapat balasan dengan niat ya mas sekalian, tergantung niatnya. Kemudian alasan yang lain kenapa harus niat ya mas sekalian, sebab menahan makan dan minum itu bisa jadi karena tujuan yang lain. Karena mungkin udah biasa gak makan gak minum, atau mungkin jemaah sekalian dia gak selera, atau karena mungkin sakit sehingga gak makan gak minum, atau mungkin karena diet, olahraga dan lain-lain. Olahraga ya pokoknya diet gitu aja, menguruskan badan gitu ya. Kata orang mungkin puasa intermittent gitu. Apa intermittent? Ya, cuman minum air putih doang gitu dan lain-lain. Nah dari sinilah agar tidak makan dan tidak minumnya kita dianggap sebagai ibadah, di situ perlu ada niat. Saya niat melakukan hal ini, menahan makan dan lapar dan dahaga untuk Allah, karena melaksanakan perintah Allah, maka jadi niat. Ibadahnya sah itu jemaah sekalian ya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, selesai. Berarti syaratnya berapa jemaah sekalian? Berapa jemaah sekalian syaratnya? Oh lupa. Syaratnya berapa? Syaratnya 2, suci dari haid dan nifas. Yang dari kedua, niat. Berarti kalau bagi laki-laki syarat sahnya 1 aja. Tapi ada tapinya pak. Syarat yang kedua ini yaitu niat, itu juga ada syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syarat di dalam syarat. Ada syarat-syarat di dalam syarat niat. Agar niat ini sah pak, ini harus memenuhi 4 syarat juga. Sehingga niatnya sah, siam kita juga sah. Sebab kalau puasa kita tidak sah, berarti hari itu kita tidak dihitung sebagai orang yang siam dan harus diqadha nanti Pak.
Nah, perlunya kita ya belajar fikih tentang hal ini. Yang pertama al-jazmu, yaitu tekad bulat, Pak. Nggak ada ragu-ragu, ya, menetapkan kuat, nggak ada keraguan-raguan bahwasanya saya akan puasa. Saya puasa, saya niat puasa. Kalau ragu-ragu tuh contohnya gini, puasa nggak ya? Ntar aja deh, gitu ya. Itu orang ragu-ragu begitu, Pak ya. Ntar aja dia lihat. Nah, ternyata dia ragu-ragu sampai subuh, barulah dia jemaah sekalian baru punya niat tekad, baru hampir subuh, berarti saat itu nggak sah puasa. Jadi kita lanjutkan nanti setelah ada. Syarat yang kedua jemaah sekalian, jadi niat itu nggak boleh ragu-ragu, saya puasa gitu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, syarat niat yang berikutnya adalah ta'yinun niyah, yaitu menentukan niat.
Ta'yin menentukan niat. Jadi maksudnya adalah untuk menentukan macam puasa di dalam hati kita yang akan kita lakukan. Di dalam hati kita tentukan puasa apa yang kita lakukan. Kalau Ramadan pasti harus niat Ramadan. Jadi kalau dalam hati kita jemaah sekalian, saya niat puasa, tapi sedikit pun tidak terbesit dalam hati kecil kita Ramadan, berarti saat itu siamnya nggak sah, Pak. Jadi harus ada saya siam Ramadan, ya, saya siam kafar, saya siam nazar, saya siam Senin. Ini kalau puasa sunnah, saya siam, saya niat puasa siam, saya niat puasa siam lagi. Saya niat puasa Senin atau Kamis atau Arafah dan lain-lain. Jadi harus ditentukan jemaah sekalian. Kalau bersamaan waktunya dengan dua keutamaan, ya maka saat itu bisa diniatkan dua. Ya, Senin Kamis saya puasa Arafah sekaligus puasa Senin karena bertepatan dengan hari Senin atau Kamis. Dua keutamaan Pak, niatkan sekaligus dapat dua-duanya itu, gitu ya. Dan lain-lain. Atau bertepatan udah Arafah, kemudian bertepatan dengan Semis, terus bertepatan dengan yang lain, maka saat itu ya mas kalian kita bisa kita niatkan ya lebih dari satu itu tadi. Kemudian jemaah sekalian, dan itu tentu saja dalam hati Pak ya. Kemudian jadi jangan kalah sama saudara-saudara kita yang melafadzkan niat, walaupun mereka kurang tepat, tapi kita ya terkadang kita lalai Pak, nggak niat. Ya, nggak menentukan niat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya tabyid. Syarat ketiga dari niat adalah tabyid, itu meletakkan niat, sudah meletakkan niat di dalam malam hari. Jadi maksudnya adalah kita letakkan niat ya Mas sekalian, niat siam Ramadan misalnya itu di malam hari. Ya, malam itu mulai dari terbit fajar, mulai dari terbenam, mulai dari terbenam sampai terbit fajar subuh. Pokoknya terserah kita meniatkan kapan saja Pak. Seandainya niat di waktu maghrib, habis itu kita tidur nggak niat lagi, bahkan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kalau di siang hari maksudnya. Malamnya itu habis niat kita makan, minum, berhubungan intim, tidur, nggak sahur Pak, yang membangunkan dia adzan subuh, cukup sah niatnya Pak, karena dia sudah sempat berniat di malam hari. Begitu aja Mas. Jadi nggak harus ada niat terus puasa susah aja Mas sekalian kayak gitu. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa saja yang belum berniat siam sebelum fajar, maka nggak ada puasa bagi dia. Maksudnya nggak sah puasa Pak. Dan terakhir ya Mas sekalian, dan ini tentu saja niat dari awal ya, dari waktu malam sebelum fajar ini hanya khusus untuk puasa wajib. Untuk puasa sunnah itu yang terbaik, yang wajib bagi puasa wajib, jadi harus seperti itu. Namun untuk ibadah puasa sunnah itu memang sebaiknya tetap sebelum fajar atau di waktu malam agar pahalanya sempurna. Ya, jadi demikian. Dan terakhir adalah tajdidun niyah. Niatnya harus diupdate ya di setiap malam bulan Ramadan. Jadi tiap malam harus diperbaharui niat Pak. Jadi gak cukup di awal Ramadan saya niat puasa Ramadan 30 hari 1 bulan full. Ya besoknya malam harus niat lagi ya Mas sekalian. Karena sabda Nabi tadi, sebelum fajar belum niat maka nggak ada puasa bagi kita. Sedangkan fajar adanya setiap hari, berarti harus ada setiap hari kita berniat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan diterjemah yang mau nanya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Monggo. Kita berapa kali pertemuan lagi nih? Berapa Jumat lagi? 2 kali lagi gini. 2 kali lagi gini. Hah? Ramadan itu kan tanggal 19 Pak. Hah? 18 berarti 2 kali lagi. Enggak, 2 kali lagi kayaknya. Insya Allah ya. Insya Allah 2 kali lagi. Atau mau 3 kali? Sahur apa namanya ini? Kapan ya? Enggak mungkin kalau kajian subuh iya baru ya. Silakan Pak, mau nanya Pak.
Silakan Be. Antum kalah cepet Mas. Antum kalah cepet. Antum mau nanya? Oh enggak. Silakan Be. Iya antum. Waalaikumsalam. Keluarga, suami istri dengan 3 anak. Kalau ayahnya itu bekerja keras, berat. Di bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa karena pekerjaannya itu menuntut. Perdanaan apa? Pekerjaannya yang menuntut. Oh menuntut untuk dia nggak puasa. Karena dia bekerja keras. Lalu bagaimana menyeimbangkan agama dengan kehidupan keluarga dalam kehidupan dalam dilihat dari perspektif agama Islam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan mencari nafkah itu kan bisa dilakukan di selain Ramadan atau di malam bulan Ramadan. Kalau alasan dia kalau siang hari itu capek, kalau alasannya begitu. Tapi alasan itu alasan klasik dan nggak diterima di hadapan Allah. Seandainya dia nyari-nyari waktu, tetap dia bekerja di siang hari, ya akhirnya dia gara alasan kerja di siang hari, alasan nggak kuat dan sebagainya, akhirnya dia nggak puasa. Dosa besar, dosa besar, tidak boleh jemaah sekalian. Yang benar gimana? Ya dia tetap silakan bekerja di siang hari. Atau mungkin kerjanya adalah mungkin dagangnya menjelang berbuka sampai nanti malam, kan jualan malam nggak dilarang gitu. Jualan menjelang berbuka, contoh jam 5 buka lapak itu, jualan makanan nggak apa-apa gitu. Atau yang lainnya. Atau katakanlah dia bekerjalah siang hari, tetap dia harus niatkan. Sebab orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah beda dengan orang, kekuatan itu berbeda dengan orang yang nggak ada niat sama sekali. Mereka itu adalah orang-orang yang nggak ada niat. Hanya mereka sebenarnya orang yang materialistis itu Pak. Orang yang memikirkan dunia saja itu. Jadi pencapaian dia yang dia pikirkan adalah dunia, dunia, dan dunia. Sedangkan dia tidak memikirkan ya nasib dia ketika dia mati dengan mempersiapkan diri untuk ibadah pada Allah. Ini adalah orang-orang yang hanya ya tahunya dunia saja. Mereka pikir dengan sholat, dengan siam Ramadan mereka nggak kaya. Memang Allah nggak ngasih kekayaan, tapi Allah akan jamin rezeki dia dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus dua-duanya dijalankan. Ya jadi seperti itu. Nah caranya gimana? Pertama dia harus niat kuat. Kemudian persiapan sahur, ya seandainya pas lagi mungkin awal puasa dia udah sahur, tapi ternyata karena kerja berat kok dia pingsan, sempat pingsan kunang-kunang, aduh takut jatuh nih nah habis itu kunang-kunang lagi, ya sudah berarti dihukumi dia seperti orang yang sakit, insya Allah dia boleh berbuka. Tapi kan nggak setiap hari begitu dia, gara-gara hari pertama dia begitu, akhirnya hari kedua nggak puasa lagi, dosa besar itu. Tetap dia harus puasa karena insya Allah dia diberikan kekuatan lebih dibandingkan hari pertama begitu. Nah dari sinilah jemaah sekalian, seandainya ada orang miskin yang ternyata kalau dia tetap kerja di bulan Ramadan, ya saya bisa jadi nggak puasa. Akhirnya dia nggak kerja atau kerjanya biasa aja. Nah kerjanya sekedarnya dan penghasilannya pun sedikit. Di sini jemaah sekalian, orang-orang yang diberikan diberikan keluasan itu, nggak pikir, diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka di bulan Ramadan harus ditambah kedermawanannya. Sebab orang miskin ya harus perbanyak sedekah ke mereka Pak. Kalau perlu di samping rumah kita itu kita sering nanya, gimana Pak semalam sahur nggak? Gimana Bu semalam sahur nggak? Puasa nggak? Aduh nggak bisa, saya puasa tapi nggak bisa sahur. Kenapa Bu? Lah berarti harus tahu nih keluarga miskin ya mas sekalian. Berarti besok kita harus mempersiapkan diri untuk ngasih dia, loh begitu. Jadi harus kata ulama begitu, karena di Ramadan itu kita harus menguatkan lagi jemaah sekalian, menambah lagi kedermawanan kita. Karena orang miskin diwajibkan untuk siap,
Nah karena siam mereka nggak puasa, karena mereka siam jamaah sekalian, mohon maaf, akhirnya mereka kerjanya sekedarnya atau bahkan mungkin nggak kerja. Daripada nanti kewajiban Allah tersia-sia gara-gara kerja, lebih baik saya nggak kerja. Nah disinilah perlu orang kaya yang bantu. Begitu jamaah sekalian. Wallahu a'lam. Gitu ya. Cukup. Ada lagi satu lagi nih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Report? Oh Ibu Atom. Ingin tapi sudah puasa belum? Ya ingin puasa tapi dia pas puasa kuat apa enggak? Ya dicoba dulu Pak. Kalau dia ternyata udah nggak kuat, besoknya nggak kuat, berarti dia termasuk orang yang sudah harus dikeluarkan fidyahnya. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Ya umurnya berapa? Ah, 90. Iya udah positif tuh Pak. Kalau memang udah nggak kuat ya sudah, ibu udah nggak wajib puasa Bu. Nanti yang bayar fidyah saya. Ibu nggak usah khawatir gitu. Sama pahalanya dengan saya. Gitu. Itu Pak ya. Monggo Pak terakhir antum. Ya peristiwa Bali itu kesesatan. Walaupun dalilnya adalah jihad. Karena jihad itu dalam medan peperangan itu, ya, yang disasar itu adalah orang kafir. Nah ternyata di Bali juga masih ada muslimnya Pak. Dia membabi buta itu namanya. Dan itu biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang ilmunya belum ada apa-apa, tertipu dengan aliran sesat. Orang-orang yang mudahnya mengkafirkan orang lain tertipu tuh Pak. Makanya dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab fikih, jihad itu diletakkan di belakang. Di belakang jamaah sekalian. Ya setelah bab rukun Islam, kemudian bab sholat sunnah, semacam-macam belakang bab ibadah. Ya, bab ibadah depan Pak. Tujuannya agar tidak teriak-teriak jihad mereka yang belum bisa jaga najis, belum bisa wudu, belum bisa sholat, belum bisa siam Ramadan, belum bisa zakat, belum bisa tata cara haji umroh dan lain-lain. Ya, jangan teriak-teriak jihad, kamu aja sholat masih belum benar. Belajar dulu ilmu yang baik dan lain-lain. Seperti itu Pak. Belum ngerti tentang masalah akidah yang benar gitu, oh teriak-teriak jihad Pak. Iya jihad afdol, tapi ada waktunya. Nah sebelum jihad itu dia harus berjihad dulu untuk menuntut ilmu. Nah pemudanya mana di sini? Kecuali sedikit ya mas kalian. Nah pemudanya harus jihad fisabilillah dengan cara dia nuntut ilmu. Dan itu bagian dari jihad. Setelah nuntut ilmu, jihad untuk mengamalkannya. Setelah bisa mengamalkannya, jihad untuk menyampaikannya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Mengajarkannya gitu Pak. Sesat itu semoga Allah kasih hidayah kepada kita dan mereka. Wallahu a'lam. Dan yang mati bunuh diri dia tetap muslim, tapi muslim yang sesat, ya semoga Allah ampuni mereka dan maafkan mereka. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.